Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di eh, kuliah kita malam ini. Ya, seperti biasa, ini sebelum kita mulai, kita coba apa namanya diskusi ya, brainstorming. Kira-kira dari pembelajaran kemarin dari teman-teman sendiri itu ada yang saya harap ada yang ya menunjukkan leadershipnya ya. Kita minta voluntary. Waktu minggu lalu, hari Kamis kemarin itu kita eh, belajar tentang apa ya? Mungkin saya minta voluntary dua orang. Ada yang mau jadi voluntary? Saya boleh, Pak. Oke, ini dengan Adli ya. Ya, betul, Pak. Oke, silakan Adli. Eh, Kemarin kita lebih banyak mempelajari tentang quality assurance, tentang bagaimana kita eh, melihat kualitas dengan berpikir sebagai pelanggan, atau kita hubungan antar proses dan harapannya lah ya, kurang lebih. Terus ada juga bagaimana cara mengelola pelanggan, seperti dari baik itu internal ataupun eksternal gitu. Terus ada juga kita mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan harapan pelanggan, entah itu mungkin melalui perjanjian ataupun peraturan. Terus kita juga eh, yang tadi yang untuk berpikir sebagai pelanggan itu kita harus memposisikan diri kita sebagai pelanggan, apa yang pelanggan inginkan, apa yang kira-kira akan dilakukan pelanggan, apa yang akan menjadi kritik pelanggan dan semacamnya. Jadi kebanyakan kita di minggu kemarin lebih fokus di quality assurance yang berhubungan dengan pelanggan, Pak. Oke, oke, terima kasih Adli ya. Secara umum sih, ya. Saya setuju dan apa namanya yang disampaikan secara general itu bisa ditangkap oleh Adli. Oke, satu lagi ada yang bisa jadi voluntary? Silakan. Saya mau, Pak. Oke, Alkis ya, silakan Alkis. Hmm. Mungkin udah banyak juga disampaikan nanti, cuman mau kayak nambahin kemarin juga ada belajar tentang konsep manajemen mutu, tentang yang kayak eh, warranty sama assurance, yang dimana warranty itu kan juga yang untuk standar dari kualitas barangnya itu. Kalau asuransi itu kayak apa, kebalik ya, yang garansi gitu, Pak. Yang kayak garansi untuk si produk yang atau jasa yang pengen kita ini bisnis kan lah bahasanya. Terus juga ada belajar kemarin lebih ke tentang mutu gitu, kemampuan dari si produknya atau sistem dari ya suatu bisnis itu. Terus juga kemarin ada belajar, kalau nggak salah ada peta proses bisnis, jadi lebih ke alur prosesnya gitu, Pak, yang berdasarkan ISO sekian kalau nggak salah, tentang input, Oke, proses, dan outputnya itu sih, Pak. oke. Saya mau highlight sedikit untuk yang mutu kemarin kalau kita sederhanakan itu apa pengertiannya, Alkis? Om mutu tuh lebih ke ini, Pak, si Tadi udah karakteristik disinggung produknya itu. sama Adli tuh. Ya, Tadi udah kemampuan disinggung sama dari Adli tuh. karakteristik produknya itu sih, Pak, sesuai standar atau enggak. Oke. Ada yang mau nambahin nggak? Oke, Alkis terima kasih ya. Ada yang mau nambahin dari kira-kira kalau kemarin kita belajar simpelnya mutu itu apa sih? Yang tadi udah disinggung banyak, disebut-sebut banyak oleh Adli itu. Oh, coba jawab, Pak. Oke, Jadi mungkin mutu yang dibahas dari kemarin itu yang apa namanya sesuai sama harapan pelanggan gitu, Pak. oke, sesuai sama harapan atau keinginan pelanggan ya. Iya, Pak. Nah, itu kira-kira apa? Itu kan kita belajar konsepnya. Nah, kira-kira implementasinya kayak gimana yang dipahami oleh Najwi? Mungkin kalau dari yang saya tangkap di minggu kemarin itu eh, antar spesifikasi atau produk itu tuh kayak berbeda-beda di setiap orangnya gitu loh, Pak. Jadi kayak emang Oke, kita tuh harus pinter-pinter kayak mengelola harapan dan juga keinginan pelanggan melalui sistem CQA tadi.
Hmm. Oke, jadi tadi yang disampaikan Najmi dengan bahasa Najmi tadi adalah itu ada keinginan orang atau perusahaan atau yang berbisnis kita itu kan ada macam-macam ya. Jadi ketika dikelola si keinginan, kebutuhan atau harapan dari pelanggan itu, kita bisa meet dengan apa namanya mutu yang diharapkan oleh si pelanggannya, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, Najmi, terima kasih ya. Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Eh, lagi eh, kita coba eh, lanjutkan materi minggu lalu. Jadi di materi minggu lalu kita sudah belajar tentang QA. Nah, sekarang kalau di atau quality assurance ya, kalau di industri itu kita juga sering mendengar namanya quality control ya. Jadi ada quality assurance, ada quality control. Nah, dasar-dasar praktis quality control itu eh, dia bermain atau ruang lingkupnya itu dengan fakta dalam data. Jadi quality control adalah itu manajemen saintifik berdasarkan fakta. Jadi kata kuncinya itu tidak menyamakan antara opini dan fakta ya. Jadi dia benar-benar semua berdasarkan fakta ya. Tidak ada perasaan, tidak ada asumsi, jadi tidak ada opini, tapi emang benar-benar fakta di lapangan. Nah, arti dari data atau fakta diekspresikan secara konkret dengan quality control tools, ya, sehingga data dapat diperoleh dengan mudah. Nanti kalau materi QC control tools atau akan dibahas secara spesifik di QC 7 tools. Nanti mulai minggu depan apa pengajarnya itu nanti sudah berubah nanti untuk materi sampai UTS itu nanti akan dibawakan oleh Kang Ilham atau Pak Ilham ya. Beliau juga angkatan kimia kimia Unpad juga angkatan di bawah saya ya, sekitar kalau nggak salah 2011 beliau itu angkatan 2011 ya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik data 5W1H ya. Ini prinsip report ya. Kalau misalkan saya nggak tahu kalau sekarang di Kimia Unpad masih ada nggak jurnalistik. Tapi ya standar report secara teoretikalnya itu biasa menggunakan konsep 5W1H ya. When, where, who, what, why, how. Kemudian untuk data error, perhatikan data yang salah. Nah, data juga itu dibagi ada dua, yaitu data yang sifatnya data diskrit. Contoh itu data proses jasa, lokasi, kirim terlambat, dan lain-lain. Dan juga data kontinu ya, atau variabel yang terukur. Misalkan kita mengukur suhu ruangan, mengukur lead time, ya, mengukur misalkan apa ya, viskositas, ya, mengukur misalkan total base number ya, angka basa, angka asam, itu data yang sifatnya variabel, data yang dapat berdasarkan data terukur ya. Kemudian lokasi fakta realistis, quality control dimulai dari observasi. Jadi semua itu memang dimulai dengan kata kuncinya adalah observasi. Jadi kalau di Jepang kami sering menggunakan istilah itu gemba ya. Jadi apa lihat data turun ke lapangan langsung gitu. Jadi ketika ada masalah semua ataupun bukan masalah saja sih, ketika pun ada suatu kondisi kita akan lihat aktual fakta di lapangan. Jadi menekan katanya, ya menekan kata-kata katanya, jadi melihat langsung di lapangan. Kemudian opini dan fakta, konfirmasi pada fakta adalah dasar ya. Jadi prinsip atau basic, lagi-lagi kata kuncinya adalah fakta. Kemudian fungsi quality control dimulai dari incoming sampai delivery finish good. Ya, incoming nanti kita akan belajar di pada saat materi teknik sampling. Dan kalau kita lihat BPM tadi disinggung sama Alkis itu di delivery finish good. Kalau kemarin teman ingat flow-nya dari pelanggan dan sampai ke pelanggan itu ada di step atau di proses product realization atau proses ya atau proses realisasi produksi. Nah,
Quality control itu kita mengkontrol, ya, mengendalikan kondisi normal. Nah, dengan cara apa? Dengan bagaimana kita memastikan bahwa suatu proses itu selalu di dalam rank atau kondisi yang normal. Itu kita biasa membuat namanya adalah kendali rencana mutu. Itu ada banyak macam istilahnya, ya. Tapi umum yang dipakai itu kalau di bahasa sistem itu quality plan, ya, ya, atau perencanaan mutu. Jadi manajemen perencanaan mutu atau quality plan itu merupakan serangkaian proses-proses untuk menjamin suatu mutu atau kualitas dari produk agar tetap menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan, sehingga hal ini untuk memberikan kenyamanan untuk pelanggan bahwa apa yang mereka dapatkan telah terjamin oleh perusahaan produsen. Namun dalam penyusunannya tentu penyentuh memiliki komponen untuk menciptakan perencanaan yang baik. Jadi poinnya adalah ketika kita membuat atau ingin mengkontrol atau mengendalikan suatu proses, tentu saja kita harus membuat apa namanya step-step atau langkah demi langkah untuk memastikan bahwa langkah demi langkah atau step demi step itu kita pastikan dari urutan rangkaian proses tersebut kita pastikan titik-titik kritis atau titik kritikal dari proses tersebut itu kita kenali. Nah, setelah kita kenali, setelah itu baru kita kontrol, kita kendalikan sehingga harapannya apa namanya kita bisa selalu menjamin mutu dari setiap prosesnya sesuai dengan tadi, ya, lagi-lagi inputan dari pelanggan. Pada akhirnya nanti kita akan kembalikan atau kita delivery ke pelanggan sesuai dengan apa yang pelanggan minta. Nah, ini saya kasih gambaran contoh pembuatan kendali rencana mutu atau quality plan. Nah, nantinya teman-teman di sini itu akan kita minta membuat project nanti per grup, ya. Di sini kan mahasiswa total di angkatannya ada 15 orang. Nanti kita untuk efektif, ya, kita akan pecah grupnya menjadi sekitar 15, ya, 4 grup lah, ya, total 4 grup. Nanti berarti ada yang 3 grup, yang ada yang 4, ada 1 grup yang 3. Tujuannya nanti teman-teman diharapkan dapat apa namanya mengeksplorasi teman-teman juga yang tadinya pendiam, yang tidak bisa bicara, apa namanya nanti akan terpaksa atau dipaksa untuk berbicara untuk mempresentasikan. Nah, di satu item presentasi nanti itu akan membuat rencana mutu atau quality plan. Nah, tadi seperti saya sampaikan, dari rencana mutu itu dari mulai kita proses incoming, ini saya ambil yang generiknya aja, ya, jadi tidak tidak terlalu detail, yang penting konsepnya dipahami. Kita mulai dari konsep dari incoming raw atau submaterial, ya, di mana kita mulai melakukan proses baku itu misalkan berupa packaging ataupun raw material penyusun produk, itu dari mulai kegiatan inspeksi, ya. Kemudian lanjut setelah justifikasi oke, dia lanjut ke proses selanjutnya itu penyimpanan atau storage. Tetapi misalkan dia tidak oke, kita akan kembalikan ke supplier, ya, sebagai barang NG. Kemudian setelah dalam penyimpanan, nah konsep penyimpanan adalah secara ideal, ya. Secara ideal kita hanya menyimpan barang yang oke. Kita tidak menyimpan barang yang NG atau tidak oke. Kenapa? Hal ini untuk mencegah jangan sampai ada eh, eh, analoginya simpelnya adalah kita membuat misalkan kopi deh, ya, yang di itu kan ada kopi, ya, di di D4, ya. Nah, ketika kita membuat kopi, bayangkan kalau kita misalkan terjadi kesalahan kopi yang NG yang tidak sesuai, misalkan disudah ditentukan, misalkan dia harus apa namanya umur
dari disimpan itu adalah misalkan maksimal 1 tahun. Ternyata barang yang datang adalah barang lama, sudah 3-4 tahun misalkan. Otomatis di situ kondisi-kondisi, kalau makanan ya, itu ada dua. Ada kimia fisika misalkan yang sudah tidak sesuai, ataupun yang terburuknya ada mikrobiologi. Nah, kita bayangkan material yang tidak oke tadi, walaupun digabungkan dengan material-material yang tidak ada masalah, ya misalkan airnya dipanaskan. Misalnya, ini saya analogi aja nih, apa, belum dengar, tapi logikanya sih menurut saya sih kurang lebih seperti itu ya. Jadi material yang NG tadi kita gabungkan, kita buat kopi, tentu saja secara kualitas, secara keinginan pelanggan akan berbeda dengan kopi yang dibuat dengan biji kopi yang umurnya itu sesuai dengan yang ditentukan, ya. Masa simpannya sesuai, tentu berbeda dari aromanya, dari rasanya dan lain-lain. Jadi hanya material yang oke yang akan disimpan. Nah, material yang oke tadi kita lanjut ke proses produksi. Nah, di step nomor 3 ini adalah core proses dari manufacturing. Semua proses itu akan diolah, dimasak, digodok di step 3 ini. Ya. Kemudian setelah step 3 ini selesai, lanjut ke proses inspeksi, itu untuk menjustifikasi apakah proses produksi yang sudah dibuat itu sesuai dengan standar tentukan. Kalau tidak sesuai, tentu saja NG, apakah dia di repair atau dibuang misalkan, kalau tidak bisa diselamatkan. Nah, untuk yang oke, itu akan lanjut. Di step nomor 2 ada proses penyimpanan produk raw material atau submaterial atau packaging ya. Submaterial itu packaging ya. Misalkan kayak botol kosong, kayak misalkan karton dan lain-lain. Atau di step yang kelima ini, sorry bukan atau. Jadi yang step kedua ini penyimpanan raw material. Step yang kelima ini penyimpanan finished good, produk yang akan kita nantinya yang dipesan si customer tadi, ya. Kemudian nanti delivery. Jadi nanti teman-teman akan membuat proses seperti ini. Jadi kombinasi ya. Nah, kemudian ada beberapa item yang kita kontrol. Ini tidak baku formatnya ya. Quality plan-nya itu sangat bermacam-macam. Organisasi itu bisa menentukan apapun formatnya. Yang paling penting di dalamnya adalah terlihat proses flow-nya, terlihat item checking-nya, ya, terlihat metode checkingnya seperti apa, standarnya seperti apa, metode checkingnya seperti apa, pengecekannya itu frekuensinya seberapa banyak, seberapa sering, kemudian ada PIC-nya, kemudian ada standar atau prosedur yang mengatur hal tersebut. Ya, itu untuk memastikan siapapun yang melakukan ini itu mempunyai referensi standar yang sama. Jadi nggak berbeda-beda. Kemudian juga ada rencana contingency plan atau ketika kondisi abnormal ditemukan pada saat step tersebut harus ngapain. Ya, misalkan minimal dia harus lapor ke atasan atau dia ya udah hentikan dulu prosesnya. Itu untuk mencegah apa namanya kerugian yang lebih besar atau potensi risiko kegagalan yang lebih besar sehingga nanti secara quality itu bermasalah atau misalkan secara cost-nya bermasalah. Nah, untuk yang step ini saya sampaikan untuk yang spesial karakteristik ini sebetulnya adalah tergantung dari referensi internal ataupun eksternal. Apakah kita ingin menandai ada spesial karakteristik dan ini tidak mesti setiap step ada. Tergantung dari kita menentukan bahwa di step tersebut apakah ada titik kritikal atau tidak. Jadi nanti pada saat nanti praktek pun tidak usah memaksakan step-step ada critical itemnya. Jadi disesuaikan dengan apakah kondisi proses atau step tersebut memang ada critical itemnya atau tidak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba bahas satu persatu nih. Nama proses, ya. Ini adalah image atau gambaran proses secara umum di manufaktur. Saya nggak bilang bahwa prosesnya akan sama setiap manufaktur. Tidak, tetapi kalau kita berbicara konsep, itu kurang lebih sama. Ada namanya selalu penerimaan raw material dan submaterial. Ya.
Kemudian ada namanya proses setelah diinspeksi, ada namanya penyimpanan raw material dan submaterial storage. Kemudian ada namanya proses produksi, ada namanya inspeksi, ada namanya penyimpanan finished good, dan ada namanya proses delivery. Poin pentingnya adalah ketika kita membuat quality plan, ya, itu kita pastikan nama prosesnya ditulis secara berurutan. Kenapa? Quality control ketika di lapangan ada PAC atau operator atau penanggung jawab gembanya atau di lapangannya. Jadi kalau teman-teman eh, kita nggak tahu nanti secara umum gambarannya profesi teman-teman seperti apa ya. Artinya gini, maksudnya gini. Era saya dulu di tahun 2000-an, pelaksana lapangan itu biasa dikerjakan oleh operator, which is dia misalkan dia apa namanya lulusan SMA ataupun misalkan dan diawasi oleh fresh graduate. Ya, cuman bergerak sekarang saya lihat fenomenanya bahkan even seorang fresh graduate pun itu akan bertindak sebagai petugas lapangan. Tapi itu nggak masalah, ya. Tetapi secara konsep yang saya ingin sampaikan bahwa di era dulu kita sebagai fresh graduate itu dituntut untuk membuat konsepnya, ya. Jadi harapannya teman-teman di sini kalau misalkan pun nanti secara jalan hidupnya memang harus memulai dari bawah, setidaknya teman-teman itu harus memahami urut-urutan konsepnya. Ketika pun cuma jadi pelaksana juga memahami, ketika juga jadi konseptor juga memahami. Ya, kita buat berurutan, semakin detail semakin baik sebetulnya. Ya, bukan berarti yang kita buat simpel aja. Justru sebetulnya semakin detail semakin baik. Jadi kita mengerti step by stepnya apa yang harus kita kontrol. Kemudian poin penting pastikan semua proses tercover secara detail ya, sehingga proses kendali mutu itu akan semakin baik. Yang dibutuhkan oleh customer adalah ketika kita menerima produk yang dibuat oleh misalkan rekan-rekan nanti sebagai produser, itu bukan hanya baik di bulan pertama, hanya baik di tahun pertama, ataupun tahun kedua. Jadi selama bisnis itu masih ada, itu harus selalu baik dan harus selalu masuk dalam toleransi atau rank dari yang disetujui, sepakati oleh customer dan kita. Jadi tidak boleh ada inkonsistensi. Apa yang terjadi ketika itu terjadi? Ada namanya komplain, ya. Jadi kita harus pastikan dia konsisten. Kemudian yang kedua, proses flow. Ketika kita buat tadi nama prosesnya, ya, secara ini pengalaman ya, saya bisa hampir bisa klaim hampir 100% ya. Image dari proses yang ada di lapangan, ada di proses produksi, itu akan jauh lebih mudah ketika digambarkan dalam suatu flow dibanding deskripsi. Jadi kita ada bayangan kira-kira itu flow-nya seperti apa, sehingga teman-teman nanti pelaksanaan lapangannya itu akan membaca, akan melihat, oh urutannya, oh apa, jadi gampang gitu, memudahkan untuk mereka. Ya, jadi kita harus lihat gambarannya itu adalah urutan interaksi proses operasi manufaktur. Jadi kita lihat interaksi prosesnya. Kemudian juga hubungan dan gambaran keputusan terlihat dari hubungan antar proses. Tanda panah, ya, input output yang kita belajar BPM kemarin itu harus dipahami. Jadi dia kemana ketika terjadi sesuatu yang misal, terutama ketika terjadi tidak sesuai ya. Kalau terjadi yang kesesuaian sih sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika tidak sesuai itu harus kelihatan. Terus yang kedua, contoh saya kan ini kok simpel ya. Saya pengalaman ketika kerja di perusahaan coklat, perusahaan ban, dan perusahaan oli, paling rumit itu
sangat rumit prosesnya itu di proses ban. Jadi ada main proses, ada sub proses. Ya, sub prosesnya konsepnya beda, dikerjakan secara individu gitu ya, secara gambarannya ya. Kemudian nanti akan kembali lagi, akan menyatu kembali ketika di proses assembly. Nah, step by stepnya itu ketika kita kenali, kita buat kontrol ya, by sistemnya, baik yang sistem yang sekarang eranya udah industri 4.0 ya, jadi semua serba otomatis. Tetapi peran manusia di situ adalah untuk memastikan bahwa step by stepnya itu dikontrol sehingga lagi-lagi keinginan pelanggan, kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Jangan sampai ada hal yang tidak terpenuhi. Ya tadi seperti disampaikan sama sama seingat saya sama Alkis ya, Alkis atau Adri saya lupa sorry. Eh, jadi ke pelanggan itu lagi-lagi ada internal, ada eksternal ya, sama sama Adri tadi. Jadi keinginannya pelanggan internal next prosesnya apa? Misalkan tadi ada Alkis itu orang gudang, kemudian Adli orang produksi misalkan. Ketika dia mau mengirimkan produknya, orang produksi itu nggak mau tahu, pengennya yang oke saja yang dikirim gitu. Jangan kasih yang tidak oke gitu. Ya, jadi dipahami interaksi prosesnya. Kemudian kontrol detail ya. Ada kontrol item, ada standar. Jadi dipastikan ketika kita menuliskan kontrol item, itu yang mau dicek apa sih? Ya. Nah, ketika kita sudah menentukan apa yang mau dicek, step yang kedua adalah terus standarnya gimana gitu. Gimana kita justifikasi dia oke atau tidak. Jadi ada namanya justifikasi. Nah, untuk standar, ada yang hanya menuliskan referensi harus melihat spesifikasi. Kadang ada juga yang menyantumkan angka tertentu. Misalkan langsung spesifik gitu. Cek raw material, no odor misalkan. Standarnya no odor misalkan. Tidak ada bau misalkan. Jadi langsung dicantumkan standarnya seperti itu. Ya, misal. Kemudian item cek disesuaikan dengan proses. Ya. Kemudian rujukan standarnya itu dari mana? Dari spesifikasi customer, dari persyaratan customer, dari undang-undang dan lain-lain, peraturan dan lain-lain. Jadi referensinya standarnya harus jelas, ya. Jangan sampai nanti eh, ada suatu kondisi referensi tidak jelas sehingga walaupun dia sudah mengikuti aturan tersebut, ternyata pas dia berjalan tetap tetap masih terdapat NG. Nah itu jadi masalah. Nah, tadi saya sampaikan spesial karakteristik. Ini tolong nanti dipahami ya. Maksudnya ketika kita nanti workshop, tuntutannya tidak semua proses harus ada spesial karakteristiknya. Tapi harus dipahami bahwa ketika kita menyantumkan spesial karakteristik, ini adalah sebagai tanda ada item yang kita highlight, ada item yang kita tandai untuk di proses tersebut, proses aktivitasnya, baik dari frekuensi, dari metode, itu akan biasanya jauh lebih ketat. Kenapa? Karena informasi rujukan ini bisa muncul dari instruksi dari pelanggan, ya. Jadi misalkan pelanggan memberikan di area tersebut itu tidak boleh ada kegagalan, harus zero defect. Sangat mungkin di ini ya, terutama untuk produk-produk yang sifatnya apa namanya sifatnya adalah berhubungan dengan safety, ya. Kemudian salah simbol tidak ada yang baku ya. Jadi ada macam-macam. Itu silakan apa namanya digunakan sesuai kesepakatan saja. Tapi memang pengalaman saya itu ada pengalaman kami itu ketika di 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 industri customer tertentu juga sudah menentukan secara simbolnya harus seperti apa. Jadi dia sudah nentuin tuh. Kita kalau kayak gitu ya nggak jangan jangan buat simbol sendiri gitu. Nah, adanya simbol ini lagi-lagi mempunyai arti karakter item yang merupakan sangat penting sehingga membutuhkan perhatian khusus. Jadi ketika ada item tersebut itu secara sudah jadi warning bahwa dia harus diberi perhatian yang lebih, ya, kondisi pengecekan yang lebih ketat misalkan, sehingga tidak
bisa dipastikan tidak terjadi suatu suatu apa ya suatu kesalahan yang mungkinnya nanti akan terjadi karena kita mentolerir yang sebetulnya misalkan harus zero defect, kita oh cuma satu inilah misalkan. Kita menjaga hal tersebut. Kemudian adanya abnormalitas pada simbol ini, dampak kegagalannya tadi saya bilang sangat serius ya. Jadi contoh waktu saya di industri ban itu, ada satu proses namanya dulu waktu saya nggak tahu teman-teman masih ngalamin nggak. Kalau dulu itu kan rata-rata ban itu ada ban dalamnya. Sekarang itu sudah menggunakan rata-rata ban ban tubeless ya, ban tubeless yang tidak memerlukan ban dalam lagi. Tetapi ternyata material ban dalam itu, kalau dulu tempat kami itu namanya butyl rubber, itu materialnya itu digunakan sebagai material di bagian inside drumnya apa ban itu ditambah dengan teknologi bannya itu sendiri yang berfungsi untuk menahan angin. Makanya kalau teman-teman lihat kan kenapa dulu pelek-pelek kendaraan terutama motor gitu kan ya itu menggunakan rata-rata pelek yang berjari. Kenapa sekarang tidak? Yaitu salah satu juga teknologi yang bahwa tidak ada lubang angin. Di lain pihak ban juga itu lapisan dalamnya butir rubber. Ya, pada saat itu item butir rubber itu dibuat dengan tanda khusus, bahkan warna khusus. Waktu itu dibuat warna kuning sehingga item checking di titik tersebut itu sangat ketat dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena ketika terjadi kegagalan itu atau ada misalkan kontaminasi itu bisa menimbulkan ketika pengguna kendaraan menggunakan ban mobilnya itu bisa jadi terjadi kecelakaan yang sifatnya fatal. Ya, jadi eh, eh, sekali lagi saya ingin tekankan tidak semua harus ada ya. Itu tergantung dari justifikasi kita. Ya, jadi nanti ketika misalkan teman-teman diminta membuat project itu jangan dipaksain kudu diada-adain gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi apakah memang di titik tersebut di proses tersebut memerlukan special karakteristik atau tidak. Kemudian ada namanya control direction. Nah, checking metodenya itu harus kita tentukan. Misalkan metode ceknya apakah misalkan hanya visual test saja misalkan. Atau misalkan ada namanya tes harus tes di laboratorium ya. Jadi tidak cukup hanya visual. Atau misalkan dia harus menggunakan barcode. Jadi dia ada barcode yang harus di barcode misalkan. Atau misalkan area tersebut harus dikalibrasi. Jadi ditentukan si metode ceknya itu seperti apa ya. Jadi itunya. Kemudian masalah frekuensi ya, ini contohnya karena tadi saya sebutkan bahwa dia adalah simbolnya C, artinya misalkan di proses tersebut, misalkan ketika item checking parameter tersebut harus dipastikan harus 100%, misalkan ya. Tetapi tidak semua harus 100%. Ya, lagi-lagi tergantung dari justifikasinya. Kalau justifikasinya misalkan dia itu critical item, berarti dia harus lebih ketat. Tapi ketika dia critical item, tapi di situ sudah ada alat error proof ya atau full proof, dulu juga ada juga yang misalkan seperti itu atau di istilah Jepangnya Pokayoke, sistem anti salah. Bisa jadi sistemnya adalah tidak harus cek 100%, tetapi sorry bukan bahasa ini. Item ceknya itu bisa tidak mesti menjadi manual, tapi bisa jadi dilakukan secara otomatis. Yang sifat 100% tadi itu tergantikan juga secara otomatis ya. Kemudian misalkan ada periode khusus, misalkan dia apakah frekuensinya itu harus setiap lot, misalkan setiap lot itu adalah ketika produksi kita ada namanya lot number atau batch number, atau misalkan 1 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau 1 tahun gitu. Jadi tergantung dari justifikasi seberapa kritikal, seberapa penting proses tersebut harus diinspeksi. Kemudian lagi-lagi informasi di control direction akan memberi gambaran mengenai metode dan waktu kontrol. Kemudian PIC departemen ini harus dikonfirmasi siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan itu. Tidak mesti orang QC.
ya. Bisa jadi dia PIC di gudang ketika areanya misalkan di gudang. Bisa jadi dia PIC di produksi ketika area di produksi. Jadi seorang quality control itu tidak mesti harus mengecek semua item. Dia ada item-item tertentu saja yang memang dia harus concern, karena itu sebagai membaca gambaran atau indikasi dari kualitas dari proses yang berjalan pada saat itu, ya. Jadi itu sangat tergantung dari proses dan departemen terkait, bisa QC, produksi, gudang, dan lain-lain. Nah, kemudian tadi saya bilang, ada namanya SOP atau prosedur. Ketika suatu proses sudah ditentukan agar menjadi standar, agar tidak misalkan ketika misalkan Najmi yang mengerjakan, kemudian Alkis yang mengerjakan berbeda-beda, itu ada namanya proses atau prosedur yang distandarisasi, yang terdaftar, yang dikontrol. Harapannya adalah rujukan tersebut itu menjadi rujukan standar baku untuk semua orang, sehingga menjamin standar keinginan pelanggan itu kita bisa jamin secara sistematis, ya. Nah, hal penting lain adalah agar aturan tercantum dalam Kendali Rencana Mutu itu berasal dari rujukan resmi, bukan berasal dari inputan kata siapa gitu. Perasaan standar seperti tidak, harus ada rujukannya. Baik rujukannya itu dari inputan internal ataupun dari eksternal dari si customer. Itu harus jelas sehingga nanti ketika kita melakukan suatu kontrol itu kita bisa lihat, kita bisa kontrol bahwa tidak ada masalah pada saat proses antara misalkan ada namanya kerja shift 1, shift 2, shift 3 itu semua sama karena menggunakan merujuk pada referensi prosedur yang sama. Terus yang tidak kalah penting adalah tindakan ketika menemukan abnormalitas. Hal ini penting itu untuk mencegah kerugian lebih besar. Pada akhirnya kalau kita berbicara bisnis itu adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan mencegah kerugian sebesar yang mungkin timbul, ya. Jadi dengan kita bertindak melakukan action ketika menemukan abnormalitas dengan benar, dengan tepat, itu kita bisa mencegah hal tersebut. Misalkan itu apa namanya, kita ya lapor dulu ke superior, kemudian kita apa namanya hold prosesnya. Nah, ada berbagai macam proses. Kalau di kami sampai saat ini tempat kami bekerja itu sampai diatur bahwa siapapun yang menghentikan proses itu tidak boleh ada, even dia salah, tidak boleh ada hukuman atau penalti buat dia gitu. Karena dia punya inisiatif atau mindset quality yang baik, ya. Jadi eh, proses untuk melakukan tindakan pada saat terjadi abnormalitas itu penting, itu untuk mencegah hal tersebut berlanjut ke proses selanjutnya sehingga pada akhirnya jangan sampai nanti sampai customer. Kalau sampai customer udah pasti ada komplain. Oke, sebelum kita lanjut, saya pengen konfirmasi dulu. Ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, saya tanya nih. Kalau dari saya cukup, Pak. Dari Mau siapa tadi? Nura bukan? Iya, Pak. Kalau dari saya aman, Pak. Belum ada yang ditanyakan. Oh, oke. Oke, terima kasih konfirmasinya Nura. Tadi Pak, siapa yang bertanya? izin mau Oh ya. memastikan aja sih Pak, Oke, Alki, silakan. yang tadi yang bagian control direction itu yang 100% every lot tuh berarti misalnya kan bahannya 1 ton Pak, itu harus 1 tonnya Mm-mm. kan, Pak dicek bukan? Oh, Artisnya I persennya. see. Itu tadi ini ya. Ya, Nah, takut keliru nanti Pak. kita akan, oke, nanti kita akan belajar namanya eh, apa namanya teknik sampling, ya. Kita akan belajar teknik sampling. Tetapi kalau tadi pertanyaan Alkis itu sangat menarik ya. Misalkan saya pakai yang konkret ya, konkret terjadi ini. Materialnya ban, material ban. Dulu waktu kami produksi ban, itu targetnya produksi itu adalah 35.000
eh, per sorry 35.000 per, per, per bulan, sorry, per bulan. Ya, 35.000 per bulan. Dua plan, yaitu 17.500 plan satu, 17.500 lagi itu plan dua. Eh, saya lupa, tapi dibagi aja kira-kira per harinya berarti ada berapa ratus atau ribu. Pada saat itu, checking item visual, jadi waktu itu ada dua inspeksi, namanya ada visual dan ada namanya mesin. Visual ini itu ada operator yang melakukan inspeksi secara visual itu dengan inspeksi yang dengan menggunakan mata dan kemampuan dia meraba untuk abnormalitas dan itu dicek 100 item. Jadi pada saat itu ketika produksi 1.000 pieces ya 1.000 pieces dicek. Jadi ketika ketika ceknya se, se apa dibilang 100% ya harus cek 100%. Nah, tetapi untuk yang sifatnya bulk seperti itu yang tidak satuan, nanti kita akan belajar teknik sampling. Nah, teknik samplingnya, nah kelemahan kelemahan dari proses yang sifatnya manual tetapi tuntutannya harus 100%, secara teknologi atau sistem berkembang terus itu diciptakanlah namanya error proof atau full proof. Ketika error proof atau full proof tadi, ya, contoh di ban lagi ya, di ban. Bayangin kita ada namanya kalau dulu namanya thread. Jadi kalau kita ban mobil itu ada tapak ban yang ada kembang-kembangnya itu. Jadi sebelum menjadi kembang-kembang itu ada namanya kita istilahnya thread. Itu itemnya lebarnya itu harus dicek. Bukan harus dicek, harus konsisten lebarnya ukuran mili tertentu atau senti tertentu. Ya, kemudian harus dicek bahwa ketebalannya harus konsisten. Nah, bagaimana mungkin manusia mengecek dari mili by mili? Kalau jalan misalkan panjangnya 100 meter misalkan. So how gitu. Nah, tapi tuntutannya kritikal. Dia harus dicek 100%. Jadi pada saat itu, teknologinya adalah itu diciptakanlah suatu sistem anti salah dengan menggunakan sensor sehingga bisa mengukur secara 100%. Tuntutan kita kepada customer bahwa kita jamin 100% tetap terpenuhi. Itu dengan tuntutan teknologi. Nah, jadi kalau berbicara 100% di sini konkret 100%. Tetapi kalau yang sifatnya bulk ya seperti yang saya rasakan sekarang ketika kuantitinya misalkan 1.000 kilo, kita checking itemnya kalau sifatnya bulk itu ada apa namanya uji validasi untuk memastikan homogenitas. Jadi ketika kita mengambil sampling itu kita bisa tentukan bahwa sampling itu homogen. Nah, tapi balik lagi, apakah dia 100% atau tidak gitu loh. Nah, kalau pengalaman saya untuk yang kasus yang sekarang kayak di oli, kita itu tidak melakukan misalkan checking item 100%. Ya. Tetapi ketika saya di pabrik makanan ada namanya dia harus bebas kontaminasi logam. Sekali lagi, checking kan harus 100% nih. Caranya bagaimana? Pada saya itu ada dua. Pertama ada shifter, ada penyaring. Otomatis penyaring tersebut itu melakukan proses review atau inspeksi 100%. Terus yang kedua, untuk logam-logam kecil yang lolos, tidak boleh ada kontaminan apa namanya metal yang masuk ke makanan, itu ada namanya dulu ada metal detektor. Itu checking 100%. Jadi, once kita bilang itu 100%, caranya mau manual dengan manusia ataupun dengan tambahan alat, itu harus dilakukan secara 100%. Kurang lebih seperti itu, Alkis. Bisa ditangkap? Oh, berarti cuman kayak lebih kalau yang bisa kayak ibaratnya kain itu kan bisa cek satuan. Cuman kalau yang bentuknya volume atau massa gitu, itu memang ada metode yang berbeda gitu Pak. Tapi tetap 100% nanti endingnya Pak. Iya, iya. Ya, tuntutannya kalau dia memang sekali lagi ya, saya selalu tekankan ini, kalau kita janji kita ke customer bahwa dia harus 100%, apapun caranya 100%. Apakah dengan manual ataupun dengan metode alat bantu misalkan. Seperti itu, Alkis. Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang tanya di belakang Alkis? Saya Pak. Saya Pak Oke. Farel Pak.
Oh, siapa duluan nih? Sorry, saya nggak lihat nih. Kayaknya suara naik dulu ya, kayaknya ya. Iya Farah dulu nggak? deh, Pak. Tadi udah ngangkat tangan dari Oh ya tadi. udah, oke. Silakan para. Oke, makasih Nay. Oke Pak, aku izin bertanya yang terkait di kontrol detail itu kan ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Salah satunya itu Ya, rujukan standar yang dimana rujukan standar itu bisa dari SNI, bisa dari customer atau dari ISO. Nah, gimana sih Pak kalau rujukan standar yang ditetapkan oleh customer itu tidak sesuai dengan standar resmi seperti ISO sama SNI? oke. Itu gimana ya Pak? Ya, ya, ya. Oke, oke. Menarik nih. Ini menarik banget pertanyaan ini. Gimana kalau rujukan standarnya itu tidak sesuai dengan ISO? Ya, oke. Jawabannya kalau secara praktek, kita akan ambil standar yang paling ketat. Kenapa? Karena kalau kita ambil standar paling ketat, otomatis kita akan memenuhi dua aspek tersebut. Baik aspek yang maunya pelanggan atau maunya si apa standar internasional. Nah, dan juga kalau kita berbicara suatu standar, bila eh, material yang atau sorry produk yang dibuat memang mengikuti rujukan standar internasional, otomatis sebetulnya ketika dia melakukan review apa namanya review penyusunan standar itu akan apa sorry ketika melakukan penyusunan standar pasti akan mereview standar internasional yang sudah ada. Kenapa? Paling gampang gini. Sekarang kita ada di Indonesia ya. Kalau teman-teman perhatikan ada namanya oli ada sorry kendaraan yang mobil listrik gitu. Nah, eh, mobil listrik ini ada menggunakan oli. Beda sebetulnya ya. Jadi saya kasih gambaran, mobil listrik itu adalah ancaman untuk industri oli seperti kami saat ini. Jadi kalau dulu ada istilah harus ganti oli ya, sekarang yang masih berlangsung ya, karena dia ada engine oil, nanti ke depan akan pelan-pelan akan tergantikan ketika dia 100% baterai, tidak ada lagi namanya ganti oli. Ya. Nah, saat ini standar yang ada hanya oli untuk engine dan oli untuk yang tadi mobil listrik itu tidak ada. Belum ada, sorry. Nah, pada saat kita melakukan rujukan atau review dari permintaan customer, misalkan tadi nih, oh tiba-tiba masuk nih, tipikal ini saya bicara olinya oli transmisi ya. Kalau oli transmisi baik mobil listrik ataupun mobil listrik ataupun mobil mobil konvensional. Konvensional ini berarti maksudnya dia masih pakai pengguna apa namanya penggeraknya bahan bakarnya oleh bahan bakar fosil ya. Itu saat ini masih menggunakan sama-sama oli untuk oli transmisi. Nah, tetapi fungsi dari oli transmisi misalkan ya, ini secara sedikit teknis, saya sebenarnya tidak ahli banget di dalam sini ya. Saya kalau oli gambarannya saya bisa kasih gambaran. Tetapi teknologi di kendaraan itu, eh, oli transmisi dulu fungsinya hanya misalkan pure sebagai transmission oil, hanya untuk oli transmisi. Tetapi oli transmisi di mobil listrik juga ada yang berfungsi sebagai pendingin. Otomatis fungsinya atau spesifikasinya berbeda. Nah, ketika prosesnya kita lihat lah, ini kok di SNI-nya nggak ada nih. Ini kira-kira gimana? Boleh nggak diatur di dalam apa namanya? Boleh nggak kita berbisnis nih dengan menggunakan oli yang setara standarnya itu bertentangan dengan standar yang ada saat ini, bukan ya? Nah, hal yang kita lakukan adalah ada namanya pengawas peraturan, ya. Pertama, kita akan komunikasikan ke customer bahwa saat ini oli yang Anda pesan itu belum ada standarnya. Terus yang kedua, secara paralel, kita juga akan berkonsultasi ke otoritas. Dalam hal ini misalkan kementerian terkait yang menjadi misalkan Kementerian Perindustrian. Kita akan komunikasikan, kita akan tanyakan, gimana nih ada oli yang dijual, sorry ada potensial bisnis apa namanya
ekosistem kendaraan yang sudah ada, tetapi standarnya belum ada nih. Nah, prakteknya yang ada biasanya itu akan timbul pengecualian. Sehingga ketika pun dia tidak ada standarnya, tetapi tetap boleh dijual si oli tersebut karena dia sesuai dengan referensi misalkan standar dari pelanggan yang disetujui atau dapat approval dari misalkan kementerian terkait. Jadi jawaban saya ada dua. Yang pertama, ya kesimpulannya ya, ketika ada standar yang lebih ketat, kita ambil standar paling ketat. Yang kedua, apabila memang tidak ada standarnya dan seolah-olah sesuatu apa namanya makhluk yang berbeda ya antara standar yang dimau sama customer sama standar yang atur pemerintah, kita lakukan komunikasi kedua pihak tadi. Kurang lebih seperti itu, Para bisa dimengerti? Baik, Bapak, bisa dimengerti. Terima kasih. Oke, oke. Terakhir ya untuk sesi tanya untuk sesi ini dari siapa tadi? Nay ya, silakan Nay. Izin bertanya Bapak, tadi kan ada bagian kolom special characteristics. Nah, Ya. kapan sih Pak dan bagaimana caranya kita tahu kalau kita tuh dalam produk kita tuh harus memakai special characteristics, dan juga kan di special characteristics ini zero abnormalities ya. Jadi kayak apa sih dampaknya yang bisa terjadi kalau kayak ternyata nanti ada abnormalitas dalam produk kita. Gitu. Terima kasih Oke. Bapak. Oke, terima kasih. Ini juga tolong diperhatiin ya. Ini pertanyaan yang juga ya menarik ya. Ini tolong diperhatikan buat teman-teman nanti ketika dibagi kelompok untuk membuat project ya. Kapan nih kita harus menentukan spesial karakteristik? Seperti saya tulis di sini, jadi mungkin mudah-mudahan bisa dapat bayangan ya. Jadi kalau kita membuat suatu eh, paling gampang gini kali ya. Paling gampang itu mungkin teman-teman kayak dapat bayangan ketika membuat rancang bangunan arsitek. Ya kan ada gambar 3D-nya tuh ya. Nah, begitupun kita ketika kita membuat entah itu komoditas, misalkan di otomotif terutama ya. Saya berbicara spesifik di otomotif. Misalkan kita bicara tentang eh, pembuatan ban, atau kita bicara misalkan pembuatan oli gitu kan, atau misalkan spare part yang metal, misalkan membuat gagang pintu misalkan, atau membuat apa namanya transmisi ya spare part ya atau busi misalkan dan lain-lain. Nah, di dalam di dalam aturan atau drawing atau spesifikasi tadi ya atau tadi rancang gambar rancang bangun tadi inputan spesial karakteristik itu biasanya customernya itu nentuin, dia akan menentukan seperti tadi saya cerita ketika pembuatan ban yang tubeless itu ada step yang bagian pengisi bagian dalamnya itu dia menggunakan tadi saya bilang butir rubber ya. Nah, dia akan memberi tanda untuk pembuatan butir rubber itu ada simbol tertentu. Ya, jadi inputannya itu bisa dari customer atau bisa dari internal. Internal melihat bahwa kalau ada walaupun customer tidak menentukan, tetapi kita melihat bahwa karena kita eh, ketika saya sini pabrik oli nih, customer saya ada motor, ada mobil. Tapi prinsipnya yang tahu oli itu kami gitu, bukan pabrik mobil atau motor, ya. Jadi yang tahu persis oli itu seperti apa itu kami. Jadi ketika kita melihat ada suatu proses atau ada suatu step yang kita anggap benar-benar akan menjadi resiko, bisa menimbulkan sampai misalkan fatality atau misalkan cacat permanen, ketika terjadi kegagalan di proses tersebut, itu kita bisa tentukan simbol sesuai dengan justifikasi internal. Jadi ketika ditanya kapan dari mana inputannya, itu bisa dari internal ataupun dari eksternal, ya. Dengan pertimbangan apa? Pertimbangan terdapat kegagalan di proses tersebut dan sampai ke end customer itu bisa menimbulkan resiko yang serius, bahkan sampai fatality.
Kayak saya waktu di ban, itu kalau ada resiko di titik yang dikritikal, itu bisa terjadi pecah ban tiba-tiba, kemudian bisa jadi terjadi kecelakaan, terutama misalkan kecepatan tinggi. Sehingga tidak boleh ada misalkan kontaminasi, kan suka ada namanya misalkan kerikil yang nempel di ban gitu kan di dalamnya, dan kita nggak tahu itu bisa menimbulkan kebocoran secara misalkan apa tekanan tinggi dan lain-lain. Nah, apa konsekuensinya? Tadi yang saya bilang, konsekuensinya ketika kita menimbulkan itu bisa jadi bersifat fatality terburuknya atau misalkan catat permanen. Nah, saya berbicara di industri makanan misalkan nih. Industri makanan ada namanya HACCP. Dia apa namanya food safety lah ya. Dia concernnya ke arah bagaimana memastikan jangan sampai ada kegagalan yang berdampak kepada manusia, karena itu manusia yang menggunakan atau yang memakan produk tersebut. Tadi saya sampaikan, jadi ada bagaimanapun ketika produksi coklat pada saat itu kami itu tetap saja itu menggunakan apa namanya unsur apa namanya alat bantu yang terbuat dari metal. Nah, gesekan antar metal itu walaupun sudah diatur sedemikian rupa pasti ada berapa mili yang lama-lama itu menjadi misalkan aus dan segala macam itu atau ada alat yang bermasalah itu nanti akan lolos si serpihan-serpihannya itu. Nah, bayangkan ketika ada item yang harus 100% tadi ya, misalkan ada kita tidak menggunakan tadi shifter ya atau saringan. Kemudian kita tidak menggunakan metal detector. Bayangkan item tadi ketika ke packing dan masuk ke dalam misalkan makanan dan makanan itu kita makan ya. Ada yang secara dampaknya permanen langsung terasa misalkan kalau misalkan dia cukup signifikan atau yang secara terus-menerus akan terjadi gitu ya. Sehingga itulah yang dampak fatality yang terjadi ke apa namanya ketika proses itu tidak diberi perhatian khusus. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi kesimpulan saya yang pertama, inputannya itu bisa dari internal atau eksternal, kemudian dampaknya itu bisa berupa fatality, apa misalkan ada kecacatan atau bahkan sampai fatality. Kurang lebih seperti itu, Nay. Bisa terjawab? Terjawab, Bapak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, terima kasih tadi dari Alkis, Farel, sama Nay ya sudah bertanya. Sekarang kita akan lanjutkan materi dulu. Oke, concern dari quality control adalah variasi. Ya, kita harus memperhatikan variasi. Quality control itu mengontrol variasi atau mengendalikan variasi. Ya, jadi variasi dalam data adalah pengukuran sebaran antar angka dalam suatu kumpulan data. Ini kalau misalkan kita tadi bicara datanya kontinu ya. Atau dengan kata lain, secara informal itu mengukur seberapa jauh rangkaian angka tersebar dari nilai rata-ratanya. Saya garansi ya teman-teman ketika misalkan apa ya yang bareng teman-teman suka pakai lah, misalkan eh, handphone misalkan dimensinya panjang kali lebarnya dan tebalnya, itu saya bisa garansi tidak mungkin 100% ketika dia produksi dalam satu lot itu angkanya akan selalu presisi sama 100%. Pasti ada namanya variasi ya, ada namanya variasi. Dia akan bergerak di nilai rank toleransi yang masih terizinkan atau diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan dengan pelanggan ataupun justifikasi di internal. Nah, quality control itu kita akan terus berbicara dengan data, mengumpulkan data gitu kan ya, kemudian melihat trennya, pada akhirnya menjustifikasi apakah tren data yang menjadi output itu adalah suatu yang normal atau tidak normal. Gampang sih kalau dia ada standar, misalkan standarnya 5 sampai 10, tiba-tiba dapat angkanya 4 atau dapat 11 kan NG ya. Itu gampangnya langsung kita justifikasi di NG. Nah,
pada saat pengukuran tadi eh, kita harus menjustifikasi misalkan awalnya diukur dia angkanya 4. Sorry, misalkan tadi 4 sampai 10 ya. Misalkan sorry 5 sampai 10, misalkan nilai tengahnya 7,5. Ketika kita buat angka 7,5 secara ranknya itu apakah dia sendiri secara data itu dia akan bergerak di angka sekitar 7,5 atau dia mempunyai kecenderungan misalkan dalam 1 bulan karena ada namanya aus di mesin sehingga dia misalkan mulai bergerak ke angka 8, 8 ke lama-lama jadi 9, 9 jadi 10, lama-lama jadi 11 misalkan. Nah, quality control itu mencegah sampai angka itu jadi 11 dengan mempelajari tren data. Ketika datanya ini, tren ini sudah cenderungnya bergeraknya udah semakin bergeser nih ke kanan nih, berarti ke nilai besar nih. Itu kita akan justifikasi bahwa proses ini sudah ada yang abnormal secara indikasi, sehingga kita memang mengukur sebaran data dari tren yang didapatkan. Nah, variasi itu ada dua, ada dalam subgrup dan ada dalam antar subgrup. Variasi dalam subgrup terjadi meskipun pada kondisi konstan dan ini sulit dihindari. Ya, tadi saya bilang di dari 7,5 itu sangat mungkin dia ada 7,6, sangat mungkin dia 7,4, 7,3. Sekali lagi selama dia memang sebarannya datanya sesuai dengan target yang kita telah tetapkan, itu oke. Nah, antar subgrup terjadi apabila ada kondisi di mana terdapat kondisi melebihi batas toleransi. Jadi dia mulai terjadi kondisi misalkan bekerjanya itu antara operator 1 dan 2 atau misalkan antar perbedaan sip pagi dan sip malam. Itu bisa jadi terjadi kondisi yang tren yang berbeda sehingga kita menetapkan toleransi internal itu misalkan itu di lebih ya. Jadi bisa terjadi kondisi seperti itu. Nah, contoh defect akibat pergeseran nilai rata-rata. Hanya dengan mengatur set value, nilai rata-rata dapat diubah. Selalu ada nilai toleransi dalam standar. Nah, untuk memperkecil variasi yang besar, itu tidak dapat dilakukan dengan mudah. Jadi harus memperbaiki setiap elemen variasi dari sistem utama. Jadi kita juga harus mengetahui, sedari awal ketika kita melakukan fungsi quality control, kita harus mengetahui bahwa apa saja penyumbang dari variasi. Sehingga ketika kita apa namanya terjadi pergeseran data, kita langsung bisa melakukan adjustment. Ya, variasi ingat yang dulu di awal saya share, ingat aja 4M1E. Apakah ada perubahan ada perubahan material, ada perubahan metode, ya misalkan ada perubahan mesin. Nah, itu yang kita kontrol sehingga variasinya bisa kita kontrol atau lingkungan kerja misalkan. Nah, hal yang penting adalah perhatikan variasi dari nilai rata-rata, ya. Jadi perhatikan variasi antar subgrup, satu lot produksi melebihi variasi dalam subgrup antar lot produksi. Jadi ketika variasi antar subgrupnya sudah melebihi variasi dalam subgrup antar lot produksinya, itu sudah harus dicurigai sebagai potensi mulai ketidaknormalan suatu proses. Nah, fungsi quality control lain juga adalah mendeteksi ciri-ciri abnormal yang menyebabkan timbul variasi antar subgrup. Nah, pada saat melakukan variasi kontrol quality control, kita merasakan abnormal. Jadi, ya syaratnya harus tahu dulu yang normal itu seperti apa. Kemudian baru kita lakukan pengamatan. Kemudian, ketika merasakan abnormalitas, ini biasanya akan terlatih ketika dia sudah pengalaman. Karena prinsipnya, orang yang hanya belajar teori dan orang yang merasakan langsung, dia sudah mempunyai otomatis kayak insting bahwa ini sudah ada tanda-tanda abnormal, ya. Nah, tapi jangan khawatir ketika untuk yang baru, yang newbie itu atau yang fresh graduate, dia bisa melakukan dengan cara ya fokus pelajari situasinya gitu. Nah, ketika ada gejala abnormalitas setelah dirasakan, itu ya tadi yang saya bilang contingency plan-nya atau tindak lanjut yang pada saat itu bisa dilakukan segera adalah ya
segera laporkan kepada yang punya wewenang di organisasi. Kalau kita merasa sudah ada suatu abnormalitas yang tinggi, untuk sementara kita boleh menyetop dulu misalkan, ya. Tapi dengan catatan bahwa menyetop itu memang kita harus dibekali dengan tadi, kita sudah tahu namanya yang normal seperti apa. Ketika kita lanjutkan, proses ini akan terus menjadi semakin besar kerugiannya, proses abnormalitasnya, kita bisa melakukan namanya proses untuk hold dulu prosesnya. Nah, kata kunci tadi fokus pada sesuatu yang abnormal. Ya, di sini ada kombinasinya, ya. Eh, eh, ada sebenarnya sih metode, ada yang memisahkan, ada yang menggabungkan ya. Jadi misalkan manusia, ada yang metode pengukuran itu ada yang dipisah dan digabung. Jadi manusia itu misalkan kondisi baru, oh ternyata dia karyawan baru atau pindahan, atau dia sudah lama sudah lama tidak bekerja di area tersebut itu, sudah lama tidak berjalan. Jadi karyawannya dia dipindahkan dari section satu ke section, ketika dia misalkan sectionnya dia di bagian produksi, di mixing, kemudian dia udah lama di mixing, kemudian dipindahkan ke bagian pengemasan, kemudian setelah dia 5-6 tahun lagi kemudian dipindahkan lagi ke mixing, itu dianggap sebagai berarti dia punya potensi resiko ya abnormal. Kemudian terjadi perubahan, misalkan karyawan, ada yang tidak masuk, jadi ada karyawan lain yang tidak pada posisinya tapi harus nge-backup. Jadi langsung, oh ini suatu abnormal ini, itu sudah ada resiko, sudah ada apa, intuisi bahwa ini ada potensi abnormalitas. Sehingga kita sudah mulai berjaga-jaga, ini ada potensi abnormalitas. Kemudian mesin juga sama, misalkan dia infrastruktur yang baru gitu kan, atau misalkan infrastruktur lama, tapi karena dia disimpan di gudang, kemudian baru kita pakai lagi, kita harus sudah juga curiga, ini ada ada yang berbeda dari yang kita pakai sebelumnya. Atau misalkan barang yang habis dalam perbaikan gitu loh, ya, atau dimodifikasi, itu kita curiga terhadap suatu abnormalitas. Kemudian material juga itu kita pelajari apakah dia material dan komponen yang sifatnya baru, ya, apakah dia yang barang oke tapi lama disimpan di gudang bertahun-tahun baru dipakai lagi, atau misalkan ada perubahan fungsi dari material atau komponen yang dipakai. Metode juga sama, apakah dia metode baru, metode lama yang baru dipakai, atau perubahan metode. Lingkungan juga, apakah area produksi baru atau tempat lama yang baru dipakai lagi, atau perubahan area produksi. Pengukuran juga sama, alat ukur tipe baru, apakah alat ukur lama yang bisa dipakai, yang baru dipakai lagi, atau yang diperbaiki atau dimodif. Jadi prinsipnya, dengan memetakan ada suatu kondisi abnormalitas, ya, kita mencegah potensi terjadinya abnormal. Kondisi-kondisi ini itu adalah kondisi-kondisi yang melit kita bahwa ini adalah kondisi potensi sesuatu yang mungkin akan terjadi abnormal, sehingga kita bisa melakukan pencegahan sedini mungkin, seawal mungkin. Nah, itu kontrol juga, itu penanganan abnormalitas dan menghindari terulang lagi, itu penting. Bayangkan kalau ada suatu abnormalitas, tapi itu kita bekerjanya itu bagaimana caranya hanya menghilangkan saat sementara doang gitu loh. Sehingga terjadi ketika dia diproduksi dengan mesin itu, ya, atau produk itu, terjadi terus-terusan kegagalan atau abnormalitas yang berujung terhadap loss yang tinggi misalkan, ataupun bahkan terjadi kondisi buruk juga, barang yang itu sampai ke customer, sampai ke pelanggan, kemudian pelanggan itu akan menjadi komplain karena tidak sesuai dengan yang disepakati. Nah, jadi abnormalitas yang melebihi batas toleransi. Nah, yang juga bahaya adalah jika abnormalitas berkelanjutan itu nanti akan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Itu kan berbahaya, jadi pergeseran ya. Biasanya jadi berubah. Harusnya normalnya di angka 7,5 nilai tengahnya, tadi standar 5-10, ternyata akhirnya lama-lama dianggap normal ketika trennya bergeser di angka 9 misalkan. Itu kan suatu yang walaupun masih oke, tetapi adalah suatu yang anomalitas misalkan.
Atau terburuknya misalkan dia bisa kadang-kadang sampai 11 dianggap abnormal. Itu kan jadi masalah banget itu. Kemudian dalam menentukan abnormalitas tidak hanya melakukan pengamatan standar juga tapi kesadaran. Jadi ada namanya ini juga penting ya. Jangan apatis. Ketika kita apatis, itu mah bodo amat lah. Yang penting saya datang jam 8 pulang jam 5 misalkan. Itu mah gimana ntar gitu. Jadi walaupun abnormal bisa jadi dia cuek gitu. Jadi memang harus ada awareness di situ, harus ada kesadaran juga di situ. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara sistem, itu kita namanya prosedur penanganan abnormalitas. Ini terkait rute pelaporan atau rute penanganan atau waktu pelaporan atau penanganan. Ya, ingat konsep BPM yang saya sampaikan. Ketika terjadi proses abnormalitas, baik itu pada saat incoming, pada saat penerimaan produksi ataupun pada saat terjadi klaim dari customer, kita ada item untuk penanganan abnormalitas. Ya, sehingga kita bisa mengerti dengan jelas apa yang harus dilakukan. Kemudian hal kegiatan menghindari terulang lagi dijabarkan sebagai berikut ya. Pertama adalah ya hilangkan abnormalitasnya, hilangkan defeknya, hilangkan semua potensinya. Ketika itu dihilangkan otomatis kan defek itu hilang gitu. Kemudian faktor penyebab secara fisik diinvestigasi, diimprove dan ditangani. Ya. Jadi setelah investigasi jangan tidak sekedar hanya investigasi doang, tetapi ya diimprove. Improve-nya juga bukan sekedar hanya yang berlaku hari ini doang, tapi distandarisasi sehingga menjadi suatu permanent action. Kemudian mengkonfirmasi hasil improvement, ya karena sesuatu yang sudah kita lakukan improvement benar nggak efektif itu harus dimonitor. Nah nanti kita akan bahas poin ini pada saat kita akan belajar di root cause analysis ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi saling materi dengan materi itu saling berhubungan. Nah kesimpulannya fungsi dari quality control itu berkaitan dengan aktivitas kontrol dan monitoring proses produksi sebagai upaya untuk mendukung product realization process. Ingat yang BPM ya, yang di proses yang di tengah. Jadi dia fungsinya adalah itu untuk mengontrol dan juga mendukung memonitoring proses produksi sehingga standar apa yang setelah ditetapkan itu tidak rancu, tidak sesuai semua sesuai dengan apa yang sudah disepakati dengan pelanggan. Kemudian kendali rencana mutu adalah petunjuk untuk memastikan setiap proses produksi dapat terkendali dengan normal terbaik ya. Jadi step by step-nya kita kontrol, tidak hanya awal doang, tidak hanya tengah doang, kemudian atau tidak hanya akhir doang, tapi dari step by step ya kita breakdown, kita tentukan, kita kontrol sehingga tidak terjadi masalah. Kemudian deteksi awal kondisi abnormal adalah upaya untuk memastikan produk yang dihasilkan dalam toleransi dipersyaratkan. Lagi-lagi kita berbicara adalah kita melakukan inspeksi atau deteksi awal itu atau deteksi ya sistem deteksi kita ingin menentukan bahwa produk yang dihasilkan itu sesuai dengan range toleransi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kita mindset si pelanggan itu maunya standarnya misalkan demand di 7,5 ya 7,5 misalkan walaupun speknya sampai 5-10 tapi pelanggan maunya ya biar stabil kita pengen angkanya di angka 6-8 deh mainnya di situ aja toleransinya gitu ya berarti harus kita kontrol ya sesuai dengan standar yang ditetapkan atau misalkan pelanggan juga maunya 5-10 ya kita harus kontrol bahwa dia tidak akan lebih dari rank 5-10 sehingga nanti sampai ke pelanggan mereka juga pada saat melakukan pengukuran misalkan inspeksi juga tidak jadi masalah sesuai dengan keinginan mereka ya. Nah, kemudian apa itu QA dan QC pada akhirnya? Jadi quality assurance, QA dan juga quality control adalah dua fungsi penting dalam industri manufaktur yang berfokus pada memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas ditetapkan. Ya, lagi-lagi standar kualitas ditetapkan oleh siapa? Oleh si pelanggan. Nah, quality assurance dia lebih bersifat preventif dan berfokus pada proses. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa prosedur dan standar yang benar ditetapkan selama proses produksi untuk mencegah terjadinya cacat atau kesalahan fungsi. Jadi fungsinya di sini adalah QA termasuk dalam pengembangan, implementasi prosedur, audit proses, pelatihan, evaluasi sistem, analisis data.
Dia lebih banyak bermain dalam tatanan konsep, lebih banyak bermain dalam tatanan aturannya seperti apa, lebih banyak bermain dalam menerapkan aturan main, sistem yang berlaku, ya, referensi standar yang akan ditetapkan. Nah, QC itu lebih bersifat detektif dan berfokus pada produk akhir, ya. Tujuan utama QC adalah untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi produk cacat sebelum produk tersebut didistribusikan ke customer. Fungsinya inspeksi produk, referensinya apa? Standar yang dirilis misalkan oleh quality assurance, ya. Pengujian sampel, pelaporan, dokumentasi, identifikasi produk cacat, analisis penyebab cacat dan lain-lain, ya. Jadi secara umum QA dan QC itu bekerja sama untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh pabrik itu memenuhi standar kualitas ditetapkan. Dengan QA fokus pada pencegahan kesalahan dalam proses produksi dan QC berfokus pada deteksi cacat pada produk akhir. Ya. Prakteknya di dalam suatu industri tidak mesti ada departemen terpisah ya. Ada juga yang digabung QA garing QC ada gitu. Tetapi memang fungsinya secara fungsi, secara teoritikal dan secara prakteknya pasti ada namanya berfungsi sebagai quality assurance dan ada yang berfungsi sebagai quality control. Ada satu yang berfungsi untuk sebagai berfokus pada pencegahan dengan systematic approach dengan pendekatan yang sistem, dan ada yang sifatnya implementasi dari sistem tadi berjalan atau tidak sehingga melakukan deteksi dengan aktual produk objek yang kita hasilkan untuk memastikan produk yang dihasilkan itu sesuai dengan pelanggan. Nah, disitulah si QC itu akan banyak berperan. Nah, gambarannya untuk hari ini konsep sampai QC itu sudah selesai, ya. Dan gambaran QC juga gambarannya seperti ini saya sampaikan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sambil saya coba break sebentar. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, ini siapa duluan nih? Raffi ya? Raffi, Pak. Ya, Oke, Raffi. terkait tadi Pak yang variasi, kalau misalkan kita mau melakukan pengembangan produk ataupun kayak mengadopsi teknologi yang baru di produk kita itu, apakah kita perlu penyesuaian standar baku yang kita miliki gitu? Dan jika ada itu, untuk tahapannya seperti apa ya Pak? Atau kayak misalkan apakah kita eh, nyediain sampel ke sasaran pasar atau gimana Pak? Sorry, saya ada yang keloncat. Yang di awal gimana, Raffi? Di awal Itu Pak, menerapkan kalau standar yang misalkan baru kita terus. mau melakukan development pada produk yang kita produksi seperti pengadopsian teknologi terbaru gitu, kayak ada nggak sih Pak penyesuaian standar yang kita miliki gitu untuk mencegah ya tadi abnormal pada suatu produk kita, dan kalau misalkan ada itu tahapannya seperti apa ya Pak? Oke, terima kasih Raffi ya. Jadi pertanyaan tadi pada saat ada development, kemudian ada teknologi baru, apakah standarnya itu juga menyesuaikan atau seperti bagaimana gitu ya, sehingga tidak timbul abnormalitas. Secara umum memang kalau kita bicara SOP atau standar gitu ya, itu memang ibaratnya ya, itu bukan kitab suci ya, yang memang misalkan tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh direvisi gitu ya. Standar itu akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi tuntutannya zaman seperti apa, standar itu akan bergerak secara linear. Dia akan mengikuti maunya si teknologi tersebut. Nah, contoh paling real misalkan seperti ini gitu. Ketika misalkan dulunya itu dia melakukan inspeksinya hanya manual, otomatis standarnya juga adalah standar yang referensinya adalah manual. Tetapi ketika dia sudah bergerak, referensinya adalah dia referensi yang sifatnya sudah bergerak yang ke arah apa namanya otomatis kan standarnya juga akan berbeda gitu, akan berubah. Sehingga pada saat kita menentukan standar tersebut, otomatis juga akan berbeda dengan standar yang sebelumnya, ya. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya ingin saya sampaikan adalah ya standar itu ya pasti akan selalu berubah sih.
sesuai dengan ketentuannya, ya sesuai dengan tuntutan teknologinya dan segala macam gitu. Cuman yang concern yang pertanyaan Raffi yang saya harus tegaskan adalah ketika standar berubah, yang harus diketahui kan itu perubahan yang tadi saya bilang ya, itu kan adalah potensi terhadap timbulnya abnormalitas yang mungkin terjadi. Itu yang harus dikontrol. Ketika ada perubahan, bagaimana caranya kita mengontrol itu agar tidak menimbulkan suatu bias atau akhirnya ujung-ujungnya ada abnormalitas. Ya, kurang lebih seperti itu, Raffi. Cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, seperti biasa saya yang nanya. Bapak boleh bertanya, Pak? Oke. Ini Atania ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan ada variasi gitu ya, Pak. Ini kan variasi itu wajar gitu ya dalam data, Pak. Tapi Ya, kalau ya, misalkan benar. Tepat. tapi kalau misalkan variasi itu variasi kecil itu kayak dibiarkan terus gitu, Pak. Itu kan bisa jadi abnormal gitu, Pak. Iya, benar. Jadi sebaiknya perusahaan itu fokus dari pencegahan variasi dari awal atau nunggu tanda abnormalitas itu muncul baru ditangani gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, oke, oke. Ini pertanyaannya udah kayak customer saya nih. Oke, dari Atania itu benar ya, secara teoretikal tadi saya sampaikan bahwa variasi itu adalah suatu kondisi yang normal, ya, dan juga ya pasti terjadi gitu loh. Kasarnya itu sesuatu yang memang yang pasti terjadi gitu. Itulah namanya variasi data gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah variasi itu atau kita di suatu perusahaan itu ya fungsi quality control, apakah kita akan menjustifikasi variasi itu dari awal atau menunggu ada muncul tren abnormalitas? Ya, kurang lebih seperti itu ya, Atania ya. Iya, Pak, betul. Oke, jadi di dalam eh, ini juga teman-teman ya, kalau ada mata kuliah statistik itu harus belajar ya, itu penting ya, karena ternyata pada saat kerja itu juga dipakai banget statistik. Jadi kita biasa menggunakan namanya control chart di dalam apa namanya, kita menggunakan control chart ya, atau grafik dalam apa namanya, grafik kontrol itu untuk memastikan atau mempelajari suatu tren variasi. Di dalam ilmu saya pelajari ini di sistem manajemen mutu otomotif ya, ada namanya di SPC, Statistical Process Control. Jadi di situ ada simpelnya seperti ini. Saya tidak dalam rangka untuk mengajarkan itu. Simpelnya dalam statistical process control itu dia sudah ada suatu formula indikasi dari angka ketika dia muncul suatu tren yang tidak sesuai itu nanti apa namanya akan timbul eh, indikasi atau gejala-gejala sesuatu yang abnormal ya. Nah, pertama, kalau kita melihat dari sisi tren itu eh, kita bicara misalkan gampangnya itu misalkan mesin ya. Kita misalkan mesin. Jadi ada suatu mesin ketika dia menghasilkan suatu packaging misalkan ya, suatu benda dengan panjang misalkan panjang lebarnya 10 kali 5 cm misalkan, ukurannya misalkan. Nah, Pak, nyambung dengan pertanyaan Tania tadi, bagaimana kita melakukan justifikasi atau adjustment terhadap variasi, ya? Apakah kita bisa langsung adjust atau kita tunggu saat abnormalitas? Pertama, suatu industri ketika dia melakukan studi ya, pertama banget itu dia sebetulnya tidak tahu mana kondisi abnormal atau tidak normal. Dia akan hanya punya gambaran bahwa misalkan ini kalau dia benar R&D pure ya, R&D murni, dia hanya tahu bahwa suatu kondisi bahwa variasinya itu sendiri
itu apa namanya, ada kondisi eh, angka toleransi misalkan tadi saya bilang 5 sampai 10. Nah, ketika dia melakukan justifikasi awal ada namanya study. Dia gunakanlah misalkan control chart. Nah, control chart itu akan memberi indikasi kapan tren abnormalitas itu mulai memunculkan indikasi. Sehingga ketika abnormalitas itu belum terjadi, misalkan dibuatlah misalkan preventive maintenance. Contoh tadi misalkan saya bilang ada suatu industri misalkan membuat potongan, ya potongan misalkan 10 kali 5 cm. Oh, ternyata ketika dia digunakan di dalam continue produksi 7 kali 24 jam, ya atau sorry, terlalu berlebihan lah. Misalkan Senin sampai Jumat, rutin 8, 8 ke 5, 8 ke 5, 8, jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat, sampai hari, ternyata di hari ke-22, atau kalau itu hari hari kerjanya ya, atau kurang lebih 1 bulan, itu eh, trennya itu sudah mulai terlihat bahwa ukurannya itu sudah tidak stabil. Ya sudah mulai ada indikasi, walaupun dia masih masuk spek, misalkan tadi ketika dia sebut 5, misalkan plus minusnya 0,5, 4,5 sampai sampai 5,5, itu dia masih dalam rank, tetapi dia sudah menunjukkan tren dia misalkan cenderung ke atas, misalkan cenderung untuk me- 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 keluar dari garis yang ditentukan. Nah, pada saat 1 bulan dia akan membuat namanya preventive maintenance. Oh, berarti dia harus di stop nih, pisaunya harus diganti misalkan nih. Ketika pisau diganti, dia kembali lagi ke settingan awal sehingga dia bisa lagi abnormalitasnya itu ditekan, variasi tetap stabil lagi. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah hal tersebut bisa dibuat, bisa ditentu dengan studi dulu, Atania. Dia buat studi sehingga variasi tadi bisa dicegah kemunculannya ketika dia membuat misalkan suatu preventive maintenance, sehingga dia eliminir potensi variasinya. Misal tadi saya bilang dengan mengganti pisau tadi, sehingga hasil kualitas cuttingnya dia selalu tetap konsisten, ya. Nah, eh, kemudian ketika pengontrolan, kesimpulan yang kedua, pengontrolannya juga, walaupun dia sudah melakukan preventive maintenance secara teratur, tetap pengontrolannya itu akan berlanjut, akan continue untuk memastikan trennya, tren yang didapatkan dari si produk tersebut itu tidak sampai berkembang, bergerak ke arah yang menimbulkan abnormalitas. Jadi terus dipantau. Oh, ternyata ketika nanti, oh sudah di preventive maintenance 1 bulan nih, sudah di ganti terus pisaunya 1 bulan, tapi kok tetap masih ada ya? Oh, ternyata material pisaunya kemarin dapat info diganti. Jadi gitu terus. Jadi harus continue terus itu. Jadi dia bisa dieliminir, tetapi setelah dieliminir tetap tidak berhenti dari situ, juga tetap harus continue untuk dimonitor. Nah, kurang lebih seperti itu, Arania. Terjawab nggak? Oke, Pak, terjawab. Berarti tadi perusahaan tuh kayak fokus ke pencegahan dini lewat pemantauan tren data ya, Pak, tadi. Control chart. Ya, ya, Itu. ya, benar. Benar. Oke, terima kasih, Pak. Pencegahan itu akan lebih, cost-nya akan lebih jauh lebih murah daripada ketika sudah terjadi abnormalitas. Dan tadi saya bilang, saya selalu akan mengulang-ulang ini, ketika hal itu terjadi dan sampai ke customer, itu udah beda cerita gitu. Udah terjadi komplain, itu beda cerita. Itu cost-nya sangat mahal. Bisa jadi kita harus narik produk, bisa jadi kita membuat misalkan pengumuman di surat di media massa misalkan, bahkan ujung-ujungnya bisa jadi image perusahaan akan jatuh. Ada banyak kasus perusahaan itu merugi atau tanda tiba-tiba down ketika dia dapat image perusahaannya itu jelek. Ya. Oke, Tania, itu bagus banget pertanyaannya. Apa namanya? Menarik sekali ya. Oke, ada lagi?
Saya Ada lagi yang mungkin mau ya, bertanya? Dengan siapa ini? Maaf. Oh, saya Makfira. dengan Makfira ya, Pak. Saya Oke, tiba-tiba Makfira. kepikiran ini sih, Pak. Apakah produk yang dihasilkan setelah melalui quality control itu menunjukkan angka defeknya itu rendah? Apakah hal tersebut bisa menyimpulkan kalau quality assurance-nya itu sudah berjalan baik ya, Pak? Oh, ya, ya, ya. Ini bagus banget pertanyaannya. Ketika tren defect-nya rendah, apakah artinya produknya itu baik atau tidak? Ya. Oke, seperti itu ya, Mas Fira ya. Terima kasih. Ini juga pertanyaan juga menarik. Ketika kita lakukan suatu proses kontrol, kemudian kita lihat, wah ini tren engine-nya rendah nih. Oh, berarti bagus dong, misalkan secara ini ya. Prakteknya ini yang saya jalani gitu ya. Ada apa independen juri yang akan mengontrol bahwa hal tersebut bagus atau tidak. Lagi-lagi siapa? Itu adalah pelanggan. Ketika tren data internal kita bagus, NG rate-nya rendah, tetapi sampai ke pelanggan itu masih tinggi, komplain yang terjadi, itu ada suatu indikasi yang mengkonfirmasi bahwa sistem deteksi kita itu tidak cukup baik. Seolah-olah bagus di internal, tetapi banyak yang kelolosan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa jadi karena deteksinya itu tidak tepat sesuai dengan apa yang diminta pelanggan, ya. Atau misalkan kita apa namanya tidak mengikuti apa yang memang yang diminta pelanggan. Yang ketiga, manipulatif. Nah, kadang-kadang jangan salah, ada juga yang seperti itu. Jadi biar reportnya oke bos, oke yes bos, oke bos. Jadi dibuat seolah-olah kondisinya itu normal, tetapi ternyata itu manipulatif. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, ini menarik banget ketika berbicara yang dipertanyakan sama Mas Viro ini ya. Situasi ini bagi kami terkadang saya nggak bilang ini bagus ya, saya nggak bilang ini bagus, tetapi terkadang ketika kita menemukan banyak abnormalitas yang ketangkap oleh si QC-nya, tetapi di pelanggannya itu keluhannya itu kecil bahkan bisa nol, artinya kita sudah punya sistem deteksi yang cukup baik. Artinya kita bisa confident bahwa eh, secara deteksi kita baik, tetapi secara output produk ini ada masalah nih. Kenapa engine-nya banyak gitu? QC-nya udah perform banget kerjanya nih. Tapi bagian produksinya kerjanya nggak bagus nih. Kenapa dia banyak memproduksi yang NG? Itu yang akan diimprove sehingga tidak banyak NG yang terjadi. Cuman ada juga di dalamnya NG-nya banyak, tapi di luar juga komplain banyak. Nah itu kan masalah kan. Artinya emang image internalnya juga bermasalah, tapi dia kedodoran, dia masih banyak juga yang lolos sehingga di customer tinggi. Kalau bicara kondisi ideal, idealnya ya kita deteksinya itu bahwa NG-nya rendah dan juga juri independen tadi itu mengkonfirmasi bahwa produk yang kita kirimkan juga tidak ada masalah. Ini di saat inilah kita bisa confident mengkonfirmasi bahwa sistem atau produk yang kita hasilkan itu sebenarnya produk yang baik. Karena memang deteksi internalnya kita juga menangkap apa namanya variasinya tetap masih dalam toleransi dan barang yang diterima customer pun itu juga masih dalam toleransi atau variasi yang ditetapkan oleh customer. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Viro. Ada bayangan? Ada, Pak. Atau Terima kasih, atau Pak. ada tanggapan? Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Jadi jawabannya itu belum selalu benar ya, Pak. Tergantung dari standarnya pelanggan juga.
Iya, pada akhirnya. Pada akhirnya. Makanya saya selalu bilang saya kembalikan ke pelanggan. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, secara umum untuk malam ini kita diskusinya sangat sangat menarik ya, sangat menarik. Pertanyaan juga saya tangkap itu cukup baik ya, dan juga saya juga terima kasih terhadap leadership yang ditujukan dari teman-teman. Ini saya catat ada Adli, Alkis, Najmi itu berkontribusi dalam voluntary untuk menjawab. Kemudian ada apa sorry berkomen. Kemudian ada Alkis, ada Farel, ada Nei, ada Raffi, ada Atania dan Makfiroh terakhir itu juga berinisiatif untuk menanyakan beberapa materi. Ya, oke. Dan yang lain juga terima kasih. Tidak mengecilkan teman-teman yang lain juga. Juga selama teman-teman itu apa namanya memperhatikan itu menjadi juga nilai tambah buat teman-teman ya. Nah, dari saya terakhir itu saya ingin mengkonfirmasi terkait schedule. Ini saya agak kasih gambaran. Eh, Pak Pak Ari, monitor Pak Ari. Iya, halo. Ya, itu bisa di-share mungkin schedule-nya Pak Ari. Sebentar mungkin saya mau kasih reminder Oh buat iya, ada gambaran bentar teman-teman. saya ini join. Saya tadi tuh ada kuliah juga, jadi saya Oh join gitu. lewat handphone yang ini. Oh gitu. Tapi saya sudah share ke Nura, Oh, sudah share jadwalnya ke Nura. Iya, sudah share ya. Pak. Sudah saya forward juga ke teman-teman, Pak. Oke, jadi saya cuman mau bilang bahwa secara schedule nanti teman-teman di sini itu dimulai pertemuan minggu depan itu nanti sampai eh, apa namanya dari tanggal 11 sampai 11-18 itu ada materi QC7 Tools. Itu nanti oleh Pak Ilham dan nanti tanggal 25 dan 2 itu sudah mulai UTS ya. 25 September dan 2 Oktober. Jadi nanti tolong disiapkan ininya, dipastikan jangan sampai tidak masuk, nanti jangan sampai terlewat. Kemudian nanti di tanggal 9 Oktober nanti melanjut lagi ke saya, nanti akan ada 3 pertemuan lanjutan untuk memastikan apa namanya materi lanjutan, materi sisa, dan kita akan mulai langsung masuk ke project ya. Jadi secara umum sih materi kita nggak terlalu banyak ya. Kita nanti bahkan nanti di sesi kedua setelah UTS kita akan benar-benar persiapan untuk project ya. Dan project itu nanti mempunyai kontribusi nilai yang cukup besar untuk dinilai ya. Saya lupa kemarin yang eh, me, me, apa namanya Masalah Nura ya yang secara apa namanya konkret bahwa mudah-mudahan mendapatkan nilai yang baik ya. Jadi di situ nanti kita akan apa namanya untuk persiapan untuk ujian ya. Oke, mungkin dari saya cukup untuk malam ini, Kang Ari. Saya ucapkan terima kasih atas fokus dan ininya kerjasamanya. Saya tutup ya, Kang Ari. Saya kembalikan ke Kang Ari. Silakan Kang Ari. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ya, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah aktif tadi ya. Rasanya sudah tergambarkan ya nanti fungsi quality control dan quality assurance nanti di dunia kerja seperti apa, sehingga ketika sudah terbayang manfaatnya untuk apa, lebih semangat ya biasanya belajarnya. Dan semoga ini ya terus semangat ya sampai akhir, dan juga nanti proyeknya dilaksanakan dengan serius. Oke, rasanya sudah cukup sampai sini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Yogi. Kita cukupkan dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yogi dan Pak Ari. Oke.